Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Adela Cintari dengan NIM 20241431335. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang, yang dimana kali ini akan melakukan wawancara pada salah satu anak sekolah dasar. Gangguan disrafia adalah gangguan yang dimana kondisi anak mengalami kesulitan dalam menulis huruf, merangkai kata, atau menyusun kalimat. Teman-teman pasti tahu tidak semua anak memiliki kemampuan belajar yang sama. Ada anak yang cepat memahami pelajaran, ada yang perlu waktu lebih lama, dan ada juga anak yang mengalami kesulitan dalam hal tertentu, misalnya menulis. Nah, anak yang mengalami kesulitan dalam menulis, merangkai kata, atau menyusun kalimat dengan benar bisa jadi mengalami gangguan yang disebut disgrafia. Gangguan disrafia ini seringkali tidak disadari oleh guru maupun orang tua. Banyak yang mengira anak hanya malas menulis, tidak fokus, atau kurang berlatih. Padahal sebenarnya mereka memiliki hambatan di bagian motorik halus atau kemampuan kognitif yang berhubungan dengan tulisan. Hal ini membuat anak sulit menulis dengan rapi, lambat saat menyalin dari papan tulis, atau kesulitan menyusun kata menjadi kalimat. Sebagai calon guru sekolah dasar, penting bagi kita untuk memahami kondisi anak seperti ini dengan empati atau pengetahuan yang tepat. Tujuannya bukan hanya agar kita bisa membantu anak belajar menulis dengan baik, tetapi juga agar bisa memberikan dukungan emosi atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan anak yang tidak kehilangan semangat untuk belajar. Wawancara ini tidak hanya menggali informasi, tetapi juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kita sebagai calon pendidik agar lebih peka terhadap perbedaan atau kemampuan anak. Setiap anak memiliki keunikan dan mereka memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan memahami ini, kita bisa menciptakan proses belajar yang lebih adil, ramah, dan manusiawi bagi semua anak. Setelah penjelasan singkat tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian utama, yaitu proses wawancara langsung dengan salah satu anak sekolah dasar kelas 4 SD yang mengalami kesulitan dalam menulis, merangkai huruf, atau yang dikenal dengan gangguan disgrafia. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya dengan adik tersebut. Hai, selamat pagi adik. Wah, kamu kelihatannya semangat sekali hari ini. Gimana kabarnya? Baik, Kak. Wah, hebat. Oh iya, kenalin dulu ya. Nama kakak Cecilia Adela Cintari. Biasanya dipanggil Sasil. Kakak di sini mau ngobrol santai sama kamu. Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Nama saya Muhammad Bukhari Akbar, dipanggil Bukhari. Oh, halo Bukhari. Senang bisa kenalan dengan kamu. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 4, Kak. Tapi bentar lagi naik kelas 5. Nah, kita kan sekarang mau cerita tentang kegiatan belajar Bukhari di sekolah, terutama waktu Bukhari nulis. Nah, biasanya kalau di sekolah Bukhari suka pelajaran yang apa yang paling suka? Aku suka olahraga, Kak. Wah, asik banget. Kakak juga suka olahraga. Biasanya kamu suka main apa kalau olahraga? Sepak bola, Kak. Soalnya seru. Wah, seru. Berarti kamu aktif dong di sekolah, suka lari-lari di lapangan. Nah, kalau pelajaran menulis, Bukhari suka juga nggak? Kadang suka, tapi kadang susah, Kak. Susahnya di mana? Di bagian mana yang Bukhari susah? Kadang hurufnya kebalik, Kak. Misalnya huruf B sama D. Suka ketukar. Terus aku kalau nulis lama tanganku suka pegel banget, Kak. Wah, oh iya, kalau huruf B sama huruf D itu memang mirip bentuknya. Terus kalau nulis dari papan tulis, kamu suka ketinggalan nggak? Suka banget, Kak. Teman-teman udah selesai, aku masih di baris pertama. Tapi aku tetap nyoba biar bisa nyusul. Wah, semangat
Keren banget kamu ya. Itu bagus Bu Khori. Kalau di sekolah, ibu guru tahu nggak kalau kamu susah nulisnya? Tahu Kak, ibu guru suka bantu aku. Kalau aku ketinggalan, ibu guru suka bilang, "Gak apa-apa Bu Khori, pelan-pelan aja." Wah, ibu gurunya baik banget ya. Jadi kamu nggak dimarahin ya kalau nulisnya lama? Enggak kok Kak, ibu guru kadang bantuin ditulis ulang di papan tulis. Wah, keren banget. Berarti Bu Khori rajin ya walau nulisnya agak lama. Iya Kak, nggak mau nyerah. Berarti kamu bisa ngomong ceritanya, tapi nulisnya itu sulit. Iya Kak. Tapi itu nggak apa-apa loh Bu Khori. Banyak anak yang pintar bercerita, tapi butuh waktu untuk nulis. Kamu bisa terus latihan sedikit demi sedikit. Iya Kak, aku latihan tiap hari. Wah, pinter banget. Itu memang bagus Bu Khori. Kalau nulis lama itu tangan capek nggak? Kalau capek biar semangat ngapain? Aku berhenti sebentar, goyangin tangan, minum air, terus lanjut lagi. Wah, itu cara yang bagus. Berarti Bu Khori nggak gampang nyerah gitu ya? Hahaha, iya Kalau Kak. di rumah, Bu Khori biasanya dibantu belajar nggak sama mama papa? Iya Kak, Mama suka bantu biasanya. Mama suruh aku nulis cerita pendek atau kalimat pendek. Wah, terus kalau kamu udah selesai nulis, mama ngomong apa? Mama suka bilang bagus, walau tulisanku masih miring. Katanya yang penting aku udah berani coba. Wah, mama kamu sabar banget ya Bu Khori. Itu bagus karena mama kamu gak marah tapi malah nyemangatin kamu. Iya Kak. Kalau Bu Khori nulis cerita kayak gitu, biasanya nulis langsung di buku atau di kertas dulu? Biasanya di buku Kak, tapi aku pelan banget nulisnya. Soalnya kalau buru-buru tulisanku jadi jelek banget. Nggak apa-apa loh Bu Khori, yang penting ide kamu bagus. Tulisannya nanti bisa dilatihin pelan-pelan lagi. Kakak aja waktu dulu tulisannya jahat loh. Yang penting terus berusaha. Oke Kak, siap. Kalau teman-teman Bu Khori tahu nggak kalau Bu Khori itu susah nulis? Temanku ada yang bantuin Kak, tapi ada juga yang ngeledekin. Oh, berarti Bu Khori sedih kalau diledekin. Sedih Kak, tapi Bu Guru bilang jangan sedih, tetap semangat. Nah, Bu Guru Bu Khori itu bener banget. Kamu hebat loh Bu Khori. Kadang orang yang sabar dan gak nyerah itu justru yang paling kuat. Hahaha, baik Kak. Nah, kalau gitu sekarang kita coba sedikit ya. Kakak mau lihat cara kamu nulis dan gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Oke? Mau dong Kak, aku siap. Nah, oke. Nanti kakak bacain. Bu Khori nulis. Nah, oke. Sekarang kakak bacain pelan-pelan. Bu Khori nulis kalimatnya ya. Nah, kalimatnya itu robot baik menolong orang di taman bersama teman-temannya. Apa Kak tadi? Robot baik itu menolong orang di taman bersama teman-temannya. O R A N G. Apalagi Kak? Itu kan sudah robot baik itu menolong orang. Nah, itu ditambah di taman bersama teman-teman. Bu Khori bisa? D I T A N A N Teman. T E M A N. Ya, teman-teman. T Teman-temannya. E M
banget Bukhari. Kakak mau coba satu lagi, boleh nggak kalimat pendek? Boleh banget, Kak. Bukhari tulis lagi di sini dengan kalimat setiap sore aku berlatih menulis huruf agar tulisanku rapi. Bisa nggak? Bisa, Kak. S E T I A P H A R I. Apakah tadi? Setiap hari aku berlatih menulis. Berlatih B menulis. E R L A T I H Hmm. M E N U L I S. Huruf agar tulisanku rapi. Di sini. Huruf Agar tulisanku rapi. menulis H U R U F Agar tulisanku A G A R T U L I S A N K U R A P I. Wah, tulisan Bukhari bagus. Nah, Bukhari ini nulisnya sabar banget ya, walaupun nulisnya perlahan. Tulisan Bukhari ini kan. Nah, Bukhari lihat bagusan rapian tulisan Bukhari kedua atau ke-1? Kedua, Kak. Nah, lebih bagus yang ini kan, tertata rapi, terus bagus, tidak naik turun kan? Tulisan Bukhari tadi bagus banget. Terus tulisan Bukhari lah mulai rapi. Beneran, Kak? Iya dong. Oke deh, Kak. Aku janji mau latihan tiap hari. Kakak seneng banget deh dengernya Bukhari semangat kayak gini. Bukhari kalau nulis jangan takut salah. Yang penting Bukhari terus percaya diri. Siap, Kak. Aku bakal belajar menulis setiap hari. Wah, kamu semangat banget nulisnya. Biasanya kamu latihan menulis dari jam berapa di rumah? Sore, Kak. Kalau udah selesai makan siang. Wah, rajin banget Bukhari. Kakak mau kasih beberapa tips buat kamu biar makin semangat belajar nulisnya ya. Tips yang pertama itu, Bukhari latihan menulis sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau enggak tuh, misalnya 5 huruf atau sedikit kalimat. Tips yang kedua itu, Bukhari bisa nulis sambil bermain. Misalnya tuh nulis di papan tulis atau nulis di udara kayak aku kayak itu ya. Nah, bisa dibantu dengan tangan kamu lebih luas jadi tidak kaku. Tips yang ketiga itu, Bukhari bisa pakai buku yang bergaris kecil biar bantu tulisan Bukhari enggak miring-miring atau naik turun. Aku punya, Kak. Wah, bagus banget Bukhari. Dan tips yang terakhir itu, Bukhari setiap kali sudah nulis bisa lihat hasilnya kan. Nah, terus Bukhari puji kayak misal, wah tulisanku bagus banget hari ini. Biar Bukhari tuh semangat terus nulisnya. Aku coba nanti. Bukhari coba ya. Sudah ini kakak yakin kalau Bukhari itu kalau terus latihan dengan sabar, tulisan Bukhari bakal bagus. Terus ingat, nulisnya tuh jangan cepat-cepat tapi sedikit demi sedikit. Iya, Kak. Aku mau terus latihan. Wah, bagus banget Bukhari. Kakak bangga sama kamu. Terima kasih ya udah mau ngobrol sama kakak untuk hari ini. Kakak bangga sama Bukhari. Makasih juga, Kak. Wah, terima kasih banyak Bukhari udah mau kakak wawancarai dan latihan bareng hari ini. Kakak senang bisa lihat semangat kamu. Iya, Kak. Makasih juga udah bantuin aku nulis. Sama-sama Bukhari. Semoga Bukhari tambah semangat belajar nulis
suksesnya. Amin ya Kak. Baik, kakak pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi Bu Khori. Dadah. Kami Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah saya melakukan wawancara bersama salah satu anak kelas 4 SD yang mengalami gangguan belajar dalam menulis atau yang dikenal dengan istilah disgrafia, saya memperoleh banyak pelajaran berharga tentang bagaimana kondisi anak, cara mereka berjuang saat belajar, dan peran penting guru dalam mendampingi mereka di sekolah. Dalam wawancara ini, anak yang saya temui terlihat cerdas, aktif, komunikatif. Namun, ketika diminta menulis, dia menunjukkan beberapa tanda khas disgrafia. Yang pertama, huruf yang ditulis tidak rapi dan sering keluar garis. Yang kedua, beberapa huruf tertukar posisinya, seperti huruf B ditulis menjadi huruf D. Dan ketiga, anak tampak cepat lelah saat menulis, memegang pensil terlalu kaku, dan sering berhenti untuk berpikir atau memperbaiki huruf. Dan yang terakhir, saat mendikte, anak juga sering lupa huruf atau suku kata, walau ia bisa mengucapkan itu dengan benar. Namun, yang menarik, anak tersebut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk berusaha menulis dengan baik. Dia terlihat ingin seperti teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan disgrafia tidak berkaitan dengan kecerdasan, melainkan dengan kemampuan motorik halus atau koordinasi otak dan tangan. Melalui pembelajaran psikologi pendidikan anak SD, kita bisa mengetahui bahwa disgrafia bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor neurologis atau saraf otak. Gangguan ini sering terjadi karena adanya masalah sistem saraf yang mengatur pergerakan tangan dan koordinasi menulis. Otak anak sulit mengirim sinyal dengan tepat ke otot tangan, sehingga tulisan menjadi tidak stabil dan mudah berubah bentuk. Yang kedua, ada faktor motorik halus, yaitu anak mungkin kurang terlatih dalam menggunakan jari dan pergelangan tangan. Aktivitas seperti menggambar, menebalkan garis, dan menulis huruf kecil yang belum dilakukan cukup sering, sehingga kemampuan kontrol pensilnya belum maksimal. Dan yang ketiga itu ada faktor psikologis, yaitu rasa takut salah, tekanan dari guru, atau pengalaman negatif di masa lalu juga bisa mempengaruhi kemampuan menulis anak. Anak menjadi tegang, cemas, dan mudah menyerah saat menulis karena mereka merasa dirinya selalu salah. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan belajar. Lingkungan yang tidak mendukung seperti kelas terlalu ramai, guru yang tidak sempat memperhatikan satu persatu siswa, serta kurangnya pemahaman tentang gangguan belajar. Ada juga dampak gangguan disgrafia terhadap perkembangan anak. Gangguan disgrafia membawa berbagai dampak baik secara akademik maupun mental. Pertama itu ada dampak akademik, yang dimana anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertulis. Ia bisa ketinggalan dalam pelajaran karena waktu yang dibutuhkan untuk menulis lebih lama daripada teman-temannya. Kadang, guru menilai hasil tulisannya sebagai kurang rapi atau salah. Padahal sebenarnya ia paham materi tersebut tetapi sulit untuk menulis. Yang kedua, ada dampak psikologis, yang dimana anak bisa merasa rendah diri dan malu jika tulisannya diejek teman. Ia menjadi takut menulis di depan kelas atau lebih memilih diam atau menyerah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Yang ketiga, ada dampak sosial. Karena perbedaan kemampuannya, anak bisa merasa tidak diterima atau berbeda dari teman-temannya. Ia mungkin memilih lebih menyendiri atau enggan ikut kegiatan kelompok yang membutuhkan kemampuan menulis. Dampak terakhir yaitu dampak emosional. Anak sering mengalami perasaan kecewa dan frustasi terhadap dirinya sendiri jika tidak ada yang dukungan dari orang tua dan guru. Kondisi ini bisa menyebabkan dia stres dalam belajar. Semua dampak ini menegaskan bahwa disgrafia bukan hanya masalah akademik, tetapi juga masalah psikologis dan sosial yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Hal ini menunjukkan bahwa di sekolah dasar masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan kemampuan belajar anak. Guru terkadang lebih fokus pada hasil akhir tulisan, bukan pada proses belajar anak. Padahal, bagi anak dengan disgrafia, dukungan selama proses belajar sangat penting agar mereka tidak merasa gagal. Dalam proses pendidikan anak usia sekolah dasar, orang tua memegang peran penting sebagai pendamping utama dalam tumbuh kembang
kembang anak, terutama bagi anak yang memiliki gangguan belajar seperti disgrafia. Gangguan disgrafia ini bukan hanya membuat anak kesulitan menulis, tetapi juga bisa memengaruhi emosi, rasa percaya diri, dan semangat belajar anak. Karena itu, kehadiran orang tua menjadi faktor utama menentukan bagaimana menghadapi dan mengatasi kesulitannya. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan positif dalam rumah. Lingkungan belajar juga sangat berpengaruh terhadap anak. Anak dengan disgrafia membutuhkan suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa dan beban dari tekanan. Orang tua dapat menyiapkan sudut kecil di rumah sebagai tempat belajar yang nyaman. Selain itu, hindari memarahi anak jika ia salah menulis, karena hal ini justru bisa menurunkan kepercayaan dirinya. Yang paling penting adalah menjaga suasana hati anak tetap positif. Peran penting lainnya yaitu membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Guru biasanya melihat perkembangan anak di sekolah, sedangkan orang tua melihat di rumah. Jika keduanya berkomunikasi secara rutin, strategi pembelajaran anak bisa disesuaikan dengan hasil yang akan lebih maksimal. Dengan komunikasi ini, orang tua dan guru bisa bekerja sama sebagai satu tim. Anak pun merasa bahwa lingkungan sekolah dan rumah saling mendukung, bukan saling menuntut. Ketika orang tua menunjukkan sikap sabar, tenang, dan tidak mudah marah, anak akan meniru hal itu. Sebaliknya, jika orang tua cepat marah atau sering membandingkan anak dengan orang lain, anak bisa menjadi lebih tertutup dan takut mencoba. Karena itu, orang tua sebaiknya memberikan motivasi dengan cara yang positif. Solusi dan pendekatan untuk membantu anak dengan disgrafia bisa dilakukan dengan latihan motorik halus teratur, yaitu melatih jari dan pergelangan tangan dengan kegiatan seperti menggambar, menambahkan huruf, bermain plastisin, atau menulis di pasir. Yang kedua, pendekatan individual. Guru dapat memberikan waktu tambahan untuk anak, mendikte kata secara perlahan, atau menggunakan alat bantu visual. Ada kolaborasi orang tua, yaitu latihan menulis tidak cukup hanya di sekolah, melainkan orang tua perlu melanjutkannya di rumah secara santai, misalnya dengan menulis nama benda atau menulis cerita pendek dengan bantuan gambar. Dalam mata kuliah psikologi pendidikan anak SD, kita belajar bahwa setiap anak memiliki karakteristik unik dalam belajar. Dari perbincangan tadi, kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana anak-anak mengalami kesulitan menulis tetapi bisa semangat dan berusaha keras untuk belajar. Dari wawancara dan pembahasan ini, saya menyimpulkan bahwa anak dengan gangguan disgrafia bukanlah anak yang tidak mampu belajar, melainkan anak yang butuh waktu lebih lama dan metode yang berbeda untuk memahami proses menulis. Sebagai calon guru SD, kita harus menyadari bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang belum menemukan cara belajar yang tepat. Peran guru sangat besar dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh dukungan. Guru harus belajar memahami psikologi anak agar dapat memberikan pendekatan yang sesuai bagi individu. Semoga hasil wawancara ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua sebagai calon pendidik di masa depan. Dan terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama wawancara ini ada kata yang salah atau ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.